itu adalah menyangkut masalah kecelakaan lalu lintas. Ini hampir setiap hari Bapak Ibu sekalian. Jadi kasus laka lantas ini bisa menimpa siapa saja, termasuk kita semua. Kalau bukan kita lagi yang ini, ya yang lawannya lagi yang kurang hati-hati. Jadi saya minta kasus laka lantas ini menjadi perhatian kita semua. Makanya pada saat keluar dari rumah menggunakan kendaraan, ya silahkan gunakan kendaraan dalam kondisi yang safety atau aman. Pastikan kendaraan tak dalam kondisi aman, remnya aman, berfungsi dengan baik. Kemudian alat pelindung diri tak seperti helm itu dipastikan dalam keadaan kondisi baik semua. Bisa tak kancing ininya semua. Yang namanya musibah memang itu adalah takdir kita, tapi minimal kita berusaha untuk meminimalisir potensi kerugian baik itu kerugian jiwa maupun kerugian material. Segala permasalahan yang ada di sini silahkan disampaikan. Nanti kalau bisa kita jawab langsung. Ini kebetulan datang juga Bapak Kepala Pertanian Kecamatan Sabang Baru, ya. Mungkin ada unek-uneknya nanti masalah pertanian bisa diutarakan juga. Begitu juga kalau masalah di kepolisian, mungkin hal-hal yang lain, hadir juga pejabat-pejabat para kasat yang ada di sini. Silakan kami buka. Yang ada saran pertanyaan silakan. Jadi mungkin ini yang kami sampaikan, ini masalah kalau di ujung Pero cuma itu yang permasalahan ini selalu sering gagal panen. Jadi ini sudah 3 tahun gagal panen, tidak pernah panen orang di ujung Pero. Jadi banjir dan penyebabnya itu yang apa namanya, itu yang sering diusulkan itu bendungan gerak. Itu yang selalu sering diusulkan di mana-mana, itu selalu diusulkan bagaimana caranya itu supaya itu ketinggiannya itu pondasi bendungan ada 5 meter dari bawah itu kemenang. 5 meter dari bawah itu yang kita usulkan, bagaimana itu supaya bisa dibuka 3 meter. Itu yang namanya landasannya pintu. Ya, kan itu yang jadi kendala sekarang kita di Jumpero. Jadi kemudian juga yang kami anukan, saya ini dari pertanian, karena kita sering gagal panen, bagaimana caranya supaya kita disiapkan bibit supaya ada kesian bisa di ini masyarakat, karena sudah berapa kali menanam itu, pernah menanam itu 3 kali menanam tidak pernah panen 1 kali. Air diam panen, minta dipanen. Bibi jagung, padi. Nah, itu yang kendala kita di ujung Pero. Jadi mulai dari Desa Waga sebagian, ujung Pero, Benteng Lompo, itu kendalanya. Jadi bukan cuma di ujung Pero saja. Mudah-mudahan dari PPK Kecamatan bisa diusulkan di Dinas Kabupaten bagaimana caranya supaya dibantu dengan bibit. Jadi ini ada dinas tersendiri yang mengatur masalah ketinggian air di bendungan gerak tersebut. Memang untuk intinya waktu pertemuan dengan Bapak Bupati dulu, ya sudah disampaikan memang untuk dampak dari bendungan gerak untuk wilayah ujung Pero memang terdampak sekali, tidak pernah
menghasilkan panen yang dulunya sebagai penyangga pangan sekarang berkurang ya. Tapi untuk wilayah di timur sana, timur kabupaten, Bapak Bupati pernah sampaikan di sana justru yang berhasil. Yang adanya ada dampak yang dirugikan, ada juga yang diuntungkan. Nanti kita sampaikan lagi ke yang berhak untuk menangani ini bagaimana yang terbaik, memberikan solusi yang terbaik supaya bisa seimbang. Masyarakat di Ujung Berok bisa juga panen lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Laksanakan di Sabasar ini. Tadi ada beberapa pertanyaan dari Bapak Kepala Desa Ujung Berok. Sebenarnya ini Pak, benih Pak Adi, saya sudah usulkan Pak, maklumlah masalah bantuan Pak, kita sudah usulkan Pak ke pusat, kita menunggu saja realisasinya kapan, datanya itu benih, ya. Kita sudah usulkan Pak, ada 15 kecamatan sudah masuk semua di situ Pak. Kurang lebih 2000 hektar Pak kita anukan di situ CPCL-nya. Namun yang Pak dampak banjir ini Pak, saya pernah minta data-datanya teman-teman, kurang lebih 2000 hektar Pak, 2000 hektar itu yang selalu tenggelam, 2000 hektar Pak. Kemudian apa namanya, masalah tadi padi, ada beberapa memang kendalanya di sini banjir Pak, banjir. Kita ini setiap tahunnya biasa 2 kali 3 kali Pak datang. Biasa itu Pak bulan Januari, biasa masuk Desember Januari di situ. Nanti nih ditunggu-tunggu lagi bulan Mei. Ada itu Pak perkiraan masyarakat Mei Juni. Di situ biasa Pak datang banjir. Banjir. Biasa itu Pak padi sementara mau panen, guys, itu lagi Pak kendalanya. Memang kita di sini Pak pinggir danau, pinggir sungai. Apalagi Pak sekarang air tidak sama dulu Pak, menyebar air. Sekarang Pak banyak tanggul-tanggul, banyak tanggul-tanggul. Kalau menyebar itu Pak air kan tidak dalam. Sekarang Pak ada rumah di situ di Lekoi Pak, dulu segini karena tidak ada tanggul, sekarang ada tanggul sampai sini Pak. Itu kendalanya. Termasuk itu Pak, termasuk di tanggul-tanggul pinggir sungai. Termasuk tanggul-tanggul sungai. Itu. Kemudian Pak, mungkin masalah bantuan itu tadi saya sudah usulkan Pak. Kita tinggal menunggu kapan datanya itu benih. Juga Pak Di, saya sampaikan itu masalah solar Pak Di. Solar memang betul-betul kalau kita pakai Pak, saya layani tanda tangan penyuluh. Tapi kalau tidak dipakai Pak, jangan dulu Pak, karena banyak saya buat rekomendasi ke BPP tidak digunakan juga. Saya siapa tahu jangan kasih keluar Pak. Karena kita diawasi semua Pak, diawasi. Kalau bermasalah lagi dibawa, kita itu dipanggil ke kantor polisi Pak. Hati-hati Ki Padi, peringatkan Ki, siapa tahu kita kedapatan dari Desa Ujung Berok. Kita itu dipanggil Pak, mulai dari PPL, kepala desa, kita semua jadi saksi Pak. Jadi Pak, saya minta tolong Pak Di, apa Pak, ku melo ipake, solar, saya tanda tangan, tanda tangan Pak penyuluh dengan kepala desa. Memang betul-betul dibutuhkan, saya dari ladeni Pak.
terkait dengan polisi tidur. Apakah polisi tidur itu ada aturan jarak atau tinggi? Karena saya lihat tadi pagi juga saya buru-buru di depan jembatan ada lagi polisi tidur. Sementara anak saya di belakang takutnya jatuh karena sudah buru-buru mau lagi tanjakan, ada lagi polisi tidur sebelumnya. Dan mau ke Sengkang juga di desa sebelah ada berapa polisi tidur yang jaraknya berapa meter saja. Cukup itu pun tolong penjelasannya terkait aturan polisi tidur ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa kadang itu tidak ditahu, tidak disengaja ada di sini. Sering ada jatuh orang di sini. Ada juga di sana di wilayahku satu itu saya bukan nanti itu. Sering ada orang jatuh di polisi tidur karena orang tidak ditahu. Kalau memang orang sehari-hari lewat kan itu ditahu. Tapi kalau orang yang itu barusan dia ini tuh kencang-kencangnya baru langsung direm, pasti terlempar. Terkait dengan aturan lalu lintas, sebenarnya kalau dikatakan polisi tidur itu, polisi tidak pernah memberikan istilah itu. Itu sebenarnya istilah dari masyarakat. Masyarakat yang memberikan istilah itu. Tidak ada polisi tidur. Iya, polisi berdiri saja, orang lewat-lewat melanggar apalagi tidur. Nah, jadi itu adalah kreasi daripada masyarakat penduduk setempat untuk mengurangi kecepatan karena mungkin takut terjadi kecelakaan depan rumahnya. Itu dari undang-undang lalu lintas itu tidak mengatur itu, tidak ada itu. Tidak ada polisi tidur. Ya pasti suka-sukanya masyarakat saja, mau kasih tinggi, mau kasih ini. Yang jelas ketika itu menghambat kendaraan itu sudah menyalahi aturan juga dan bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan. Kalau saya, hemat saya ya, saya memberikan saran. Kalau memang ada gundukan yang agak tinggi, tentunya yang bertanggung jawab adalah pemangku jabatan atau pemilik wilayah pada saat itu atau di tempat itu atau kepala desa misalnya. Contoh kepala desa apa Bapak? Ujung Pero. Di salah satu jalan Ujung Pero ada gundukan atau ya taruhlah polisi tidur yang dimaksud Ibu tadi. Bisa komplain ke Bapak kepala desa supaya itu dihilangkan misalnya. Kalau lantaran gara-gara itu terus orang banyak kecelakaan, bisa disampaikan pada desa. Polisi tidak bertanggung jawab dengan itu. Kalau Ibu mau bongkar, bongkar saja, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau ketika gara-gara itu terus terjadi kecelakaan, itu bisa dituntut juga. Ada. Bisa dipidana. Contoh, kalau ada gundukan tembok yang tinggi, nah, termasuk polisi tidur, terus orang jatuh, itu siapa yang membuat, itu bisa dituntut sebenarnya. Karena pembuatan polisi tidur tidak ada aturannya, tidak ada. Di kepolisian itu tidak ada. Jadi tenia polisi membuat iro, cuma masyarakat yang melantik polisi tidur itu tidak ada. Tidak ada ya. Tapi tidak apa-apa, masukannya bagus. Ya itu masukan bagus ya, karena memang mungkin masyarakat tidak tahu. Dia pikir kalau pembuatan seperti itu adalah rekomendasi dari kepolisian. Tidak. Itu masyarakat yang buat supaya orang tidak balap-balap depan rumahnya, tidak ada ketentuannya itu. Kalau memang tidak nyaman kita buat, lapor Pak RT, Pak RW, Pak Desa. Tidak bagus itu Pak. Bisa dikasih turun sedikit, boleh. Kalau tidak diberi, lari ke kantor polisi. Iya seperti itu. Sesungguhnya kecelakaan itu terjadi, semua kecelakaan pasti diawali dengan adanya pelanggaran. Saya ulangi, semua kecelakaan Pak yang terjadi pasti dimulai dengan adanya pelanggaran. Jadi kunci kecelakaan kuncinya sederhana, jangan pelanggaran. Contoh, seandainya Bapak kemarin tidak usah melanggar, cepat-cepat mau salib itu mobil truk, mungkin tidak mati. Sebenarnya ya mengalah saja dulu, tidak usah ngebut-ngebut untuk mendahului, karena dia mendahului ambil jalannya orang, jatuh masuk di bawah tangki, kepalanya dilibas, mati. Di Pitung Panua juga begitu. Anak kecil boncengan tidak pakai helm, motornya tidak jelas, tidak ada kaca spion, plat sama sekali tidak ada. Boncengan.
Begitu melaju ke arah utara selatan menuju ke Siwa, dia tidak perhatikan kendaraan dari depan dengan belakang, langsung dia belok kanan. Pokoknya suka-suka dia, mau belok-belok. Begitu dia belok, Honda CR-V dari depan apa? CR-V langsung belah dua. Apa yang terjadi? Anak kecil itu meninggal dua-dua. Jadi saya menghimbau dengan adanya kejadian ini, sampaikan keluarga, sampaikan anak, sampaikan tetangga, teman, bahwa ketika berkendara tidak perlu balap-balap. Satu, ketika ingin mendahului kendaraan, perhatikan orang yang di belakang. Jadi itu ibu-ibu, Pak, ini contoh, ketika dia mau belok, dengan dia sudah nyalakan lampu seng, dia sudah yakin bahwa dia aman. Belum tentu. Jadi kamu patuhi lampu sengmu, harus kau juga melirik atau paling tidak balik ke belakang. Karena lampu seng itu cuma memberikan syarat, tapi belum tentu orang yang di belakang depan melihat lampu seng itu. Dengan PD-nya sudah mengemak, kamu di Wesirna langsung belok, tidak ada urusan. Salah, tidak seperti itu. Itu syarat memberikan tanda di peringatan itu lampu Wesir. Tapi tentunya untuk meyakinkan kalau kita mau belok, tidak ada salahnya berhenti, balik ke belakang lihat, daripada jadi korban. Yang kedua, perhatikan kendaraan. Ketika mau bepergian, perhatikan kendaraan. Kalau memang tidak layak untuk jalan aja, namun utama kota. Jangan lagi masuk kota, tidak ada kaca spion. Masuk kota. Yang paling parah kalau kita dari desa, Pak, baru masuk kota tidak pakai helm. Tidak ada namanya orang masuk kota lupa pakai helm, tidak ada itu. Sengaja itu. Sengaja. Kalau yang dilupa itu biasanya yang kecil-kecil, SIM. Sehingga itu polisi memaklumi. Tapi kalau seumpama sampai di kota ditanya, kenapa tidak pakai? Woi, lupa, Pak. Itu apa yang disampaikan tadi, Pak, klasik. Ya, jadi ini harapan kami semoga tidak terjadi kecelakaan. Kita semua dan khususnya warga Sabang Paruh, jangan ada kecelakaan, sampaikan anak keluarga, tetangga, teman. Tidak usah ugal-ugalan. Dan alhamdulillah terima kasih kemarin untuk wilayah ini tidak ada yang terlibat balapan liar ya. Tidak ada yang kami tindak balapan liar ya. Tepuk tangan dulu untuk warga Sabang Paruh ya. Langsung saja, Pak. Jadi saya atas nama masyarakat Sabang Paruh mengucapkan banyak terima kasih atas kegiatan ini, karena kegiatan ini dapat mengeluarkan undang-undang yang mungkin kita keluarkan di sini khusus kepada saya. Jadi selama ini adanya kegiatan ini dan adanya himbauan kepada Bapak Kapolres, selama bulan Ramadan kita sudah tenang melaksanakan ibadah dan tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang bisa meresahkan masyarakat. Itu pertama kepentingan saya. Kemudian yang kedua, dulu itu ketika lebaran atau malang takbiran, kita resah adanya pawai motor, mobil dan lain sebagainya yang memang sengaja memverifikasi motornya dengan kanal racing. Kita resah. Alhamdulillah pada hari ini 2 tahun mungkin terakhir ini, karena ada himbauan, ya kita tidur dengan nyenyak, kita bekerja dengan enak karena adanya keberadaan Bapak Polri di Sabang PD Wajo, baik Kapolresnya maupun Kantipmasnya. Itu sekali lagi kami masyarakat Sabang Paruh pada umumnya ucapkan banyak terima kasih, Pak. Kalau ada rapat juga, Pak, kalau bisa hadirin lah rapat. Saya minta tolong, Pak, meskipun sudah kurang karyawannya, Pak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang ada pertemuan yang memang memerlukan kehadiran Babin Kamtibmas,
silakan disampaikan ke kami atau ke Kabinetmas langsung, karena mungkin Pak Desa juga sudah ada nomor HP-nya atau nomor HP Pak Kapolsek. Jadi 1 hari sebelumnya bisa disampaikan bahwa ada kegiatan yang memerlukan kehadiran Babin Kamtibmas. Jadi kami bisa sorong untuk hadir di daerah binaannya. Insya Allah, terima kasih sarannya dari warga. Kami akan tetap benahi, kami akan tetap eksis untuk membantu berada di tengah-tengah masyarakat. Saya kira demikian. Terima kasih. Memang harus ditilang Pak atau dikenakan denda, dan sedangkan di Samsat kita sudah dikenakan biaya dendanya Pak. Ya, itu aja. Dan ada satu lagi Pak, kan dibilang tadi kalau masalah lupa SIM atau kan namanya manusia Pak, kadang lupa Pak. Kan biasanya kalau ada rahasia Pak, kami bilang misalnya lupa bawa SIM, tapi itu tidak ada anunya Pak. Iya, harus tetap ditilang. Dan mungkin yang harus ditilang itu Pak, kan biasanya ada juga yang bilang lupa cuman karena tidak ada memang SIM. Yang harus ditilang mungkin Pak yang tidak bisa membuktikan di tempat itu Pak, atau bisa dikasih waktu setengah jam kan, atau kalau memang bisa membuktikan, kenapa tidak Pak? Karena kita ini sudah memang punya SIM Pak, tapi lupa. Jadi betul kalau maunya kita seperti itu. Tapi negara kita ini kan aturannya ada. Jelas kalau bapak atau adik menunggak pajak di Samsat itu pasti ada dendanya. Itu dari komputer sudah jelas langsung muncul kan. Kalau ada aplikasi langsung muncul ke denda. Ketika terlambat 1-2 hari pasti denda muncul. Nah, terus kenapa mesti ditilang Pak? Kalau saya umpama tidak terlambat tidak sempat dibayar pajak. Sedangkan kalau di Samsat didenda juga, karena memang aturannya seperti itu. Pasalnya di 284 kalau tidak salah, STNK ya, yang tidak disahkan berarti tidak bayar pajak, itu sudah melanggar. Kapan ini disahkan? Sudah kau bayar pajak baru disahkan. Aturannya memang seperti itu. Jadi kalau belum bayar pajak, belum disahkan, distempel, itulah yang ditilang. Karena aturan dan pasalnya memang menyatakan itu. Yang tidak sah disahkan oleh kepolisian. Contoh tahun ini, pajaknya 2023 mati di bulan 3. Kalau belum bayar pajak, di aturan dan pasal itu memang mengatakan kalau tidak disahkan di kepolisian, itu akan ditilang. Dendanya 250. Jadi makanya untuk menghindari itu lebih bagus tepat waktu saja. Kalau polisinya tidak mau tapi aturannya bilang begitu, iya bos. Kalau kita sih oke-oke saja, apalagi teman, enggak lah. Wajib pajakmu, paling kita sampaikan begitu. Nah, jadi saya sarankan mungkin lebih bagus ketika kita taat pajak tepat waktu, karena aturannya begitu. Nah kalau seumpama keinginannya untuk dirubah, tidak mungkin lah, toh. Nah, tapi mari kita sama-sama laksanakan karena ini aturan. Sudah diputuskan sama DP, kita laksanakan sama-sama. Kalau tidak bayar pajak, terlambat, begitu bayar pajak di Samsat, pasti denda, itu sudah pasti. Bukan orang di Samsat yang mau denda. Begitu dimasukkan nomor di komputer, muncul denda. Jadi itu maunya asisten, bukan orang, bukan polisi, bukan dispenda. Memang langsung muncul. Yang kedua, ketika tidak bayar lagi, jalan terus ketemu polisi rahasia atau sweeping, di situ belum bayar pajak, belum disahkan. Saya tidak menyatakan pajaknya Anda tidak bayar. Tidak disahkan tahun ini. Di pasalnya mengatakan itu. Pasalnya mengatakan itu, jadi mungkin lebih bagus. Wajah bawah nih pajaknya. Motor saja aku beli, apalagi pajak, masa tidak bisa dibayar kan? Iyalah, toh itu satu. Jadi supaya paham deh, saya sampaikan ya, bahwa memang aturannya begitu. Kalau akal-akal manusia seperti, saya juga mau berpikir begitu. Tapi aturan seperti itu, toh.
Jadi mari kita laksanakan aturan itu. Itu satu. Yang kedua, SIM ya. SIM di 281, pasalnya nanti dibuka kalau kita ya. Ada orang yang ditilang karena memang tidak memiliki SIM. Satu. Tapi yang bisa tanyakan tadi, bagaimana Pak kalau kita ada dan tidak dibawa? Ada juga pasalnya. Memiliki SIM tapi tidak bawa, ada. Ada. 281 buka ayat 1, ayat 2 ada situ. Satu tidak memiliki, satu ada tapi tidak bawa. Bagaimana Pak kalau seumpama dilupai, masa jadi bijaksana? Pertanyaan, kalau di sini orang dari Jeneponto masa disuruh pulang dilihat? Coba. Toh, enggak mungkin toh? Hah? Kasih kesempatan Pak, saya tunjukkan. Oke, dari mana Ki? Dari Bantai Pak. Wah, siapa yang mau tungguku dari Bantai di sini? Hah? Nah, oke. Jadi mungkin saran saya seperti tadi begini. Polisi itu manusia jadi, toh? Yang di jalan itu polisi punya hati juga. Ketika kau taati aturan, kau sampaikan saja, saya salah Pak, minta maaf. Mungkin itu ada jalannya ketika polisi berbaik hati pada saat itu. Kalau saya sarankan seperti itu saja. Jadi mungkin pada saat Anda tidak bawa SIM, sudah mengakui siap salah. Salah, hati nurani pasti bisa membijaki polisi pada saat itu. Tapi kalau ikutona salah, ikutona mewah, baru satu ditanyakan, gue 7 gue jawab deh, gak. Ya langsung diambil kertas ditulis. Iya, sampaikan saja siap. Emang aku salah Pak, aku lupa. Tapi betul, kalau lupa, betul lupa. Jangan tidak pernah bikin mengakuinya lupa. Dan jangan salah, di aplikasi polisi sudah ada loh. Walaupun kebohong, kita buka di aplikasi, tidak pernah dibikin SIM Pak. Ada. Jadi tinggal dicatat namanya, muncul aplikasi. Betul nggak ada SIM-nya? Jadi kalau dulu masih bisa bohongi, tidak pernah bikin SIM, ada Pak tapi lupa. Padahal tidak pernah bikin, tapi sekarang tidak bisa lagi. Kalau memang tidak bikin, tidak bikin. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Kapolsek dengan anggota, karena saya punya program juga di bawah, saya sebagai penyuluh keluarga berencana yang ada di desa, dan di situ sangat juga membantu dari polisi ya. Ada kegiatan program nasional seperti percepatan penurunan stunting, ada kegiatan di Posyandu. Setiap kegiatan itu ada dari Polsek ya, ada dari Babikan Timas, ada dari Babinsa. Makanya itu saya sangat bersyukur. Dan selama ada curhat juga ini Pak, sebetulnya banyak kita bisa petik ya, banyak kita bisa selesaikan, karena banyak masalah desa baru kita tahu bilang, oh ada masalah seperti ini. Seandainya tidak ada jemaah curhat, kita tidak bisa tahu Pak. Seperti hari ini kita bersyukur, mungkin bapak-bapak sudah tahu semua yang apa yang hadir di sini. Seperti ini kalau melanggar ya, ada laka lantas melanggar seperti ini, kita bisa tahu oh begini Pak, tidak bisa kita melakukan seperti ini. Ada tambahan sedikit terkait masalah polisi tidur tadi. Ya, polisi tidur tadi sudah dijelaskan, undang-undangnya pun demikian. Jadi saya tambahkan bahwa di undang-undang hukum pidana pun sudah bunyi, barang siapa karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, itu bisa dipidana. Tadi sudah disampaikan, silakan Pak Kepala Desa untuk menindaklanjuti. Kalau misalnya memang di situ dianggap rawan untuk terjadi kecelakaan lalu lintas, silakan nanti berkoordinasi dengan Pak Kasat Lantas ataupun Dishub. Nanti mungkin bisa dipasangi rambu-rambu kah, apakah dan sebagainya. Jangan memasang ya tanda-tanda yang bisa membahayakan pengguna jalan. Itu bisa menggunakan pengguna jalan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan terkait masalah kegiatan Jumat curhat ini. Dan sekali lagi saya selaku Wakapolres mewakili pimpinan Polres Wajo mengucapkan apresiasi dan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Desa Ujung Pero yang telah menyiapkan segala sesuatunya sehingga acara Jumat curhat ini bisa berjalan dengan lancar, termasuk Pak Kapolsek dengan seluruh anggotanya. Tetap semangat.
dalam melaksanakan tugas dan pengabdian sebagai anggota Polri. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.